Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Nabil Nasiti Giovanni dengan NIM 192231128. Di sini saya akan presentasikan review jurnal tentang Gathering History. Selanjutnya di sini saya menggunakan dua jurnal untuk jurnal utama dan juga jurnal pendukung. Untuk jurnal utama saya menggunakan artikel dengan judul The Association Between a Mediterranean Diet and Symptom of Irritable Bowel Syndrome yang ditulis oleh Elie Chen dan kawan-kawan yang dipublikasikan tahun 2024 dan berikut juga ada link untuk DOI-nya. Selanjutnya ada tujuan dari artikel pertama yaitu untuk membandingkan kepatuhan Mediterranean Diet atau MD pada pasien IBS atau Irritable Bowel Syndrome dan Healthy Controls atau HGS. Kemudian untuk menilai hubungan MD dengan tingkat keparahan gejala IBS seperti nyeri perut, kembung, gejala dan gejala keseluruhan. Kemudian untuk mengidentifikasi komponen diet MD yang berkaitan dengan gejala IBS dan mengevaluasi apakah simptom modifikasi MD berhubungan dengan profil mikrobiota usus yang berbeda. Selanjutnya, di sini untuk pengumpulan data menggunakan metode dengan desain cross-sectional dengan 106 pasien IBS dan 108 kontrol sehat. Pola makan dinilai menggunakan diet history questionnaire 2 atau DHQ2 yang merupakan bentuk diet history method untuk menilai konsumsi makanan selama 12 bulan terakhir. Kemudian untuk cara pengumpulan data, asupan diet menggunakan diet history questionnaire yang merekam frekuensi dan jumlah konsumsi makanan selama 12 bulan terakhir. Kemudian untuk gejala IBS diukur dengan Irritable Bowel Syndrome Severity Scoring System atau IBS-TSS. Bowel Symptom Questionnaire, Visceral Sensitivity Index atau VSI, dan Hospital Anxiety and Depression Scale atau HADS. Untuk mikrobiota usus dikumpulkan melalui sampel feses untuk menganalisa 116S RNA sequencing. Kemudian untuk pengolahan data DHQ diolah dengan perangkat lunak untuk menghitung asupan rata-rata harian tiap kelompok makanan. Kemudian untuk skor kepatuhan terhadap Mediterranean diet menggunakan alternate Mediterranean diet atau AMED dan Mediterranean diet Adherence Screener atau MIDAS. Asupan makanan diklasifikasikan menjadi pro-MDS food seperti makanan khas dengan Mediterranean diet dan anti-MD food, makanan yang biasanya dihindari oleh para yang biasanya dihindari pada MD. Kemudian untuk hasil penelitiannya, keteraturan secara keseluruhan terhadap Mediterranean diet melalui AMED dan MIDAS tidak secara signifikan dapat mengurangi keparahan gejala Irritable Bowel Syndrome. Nah, kualitas dan jenis makanan dalam pola diet lebih menentukan dampak pada IBS dibandingkan hanya kepatuhan umum terhadap Mediterranean diet. Selanjutnya untuk artikel pendukung, saya menggunakan artikel dengan judul Dietary Intake of Vitamin A and Fats Associated with Sarcopenia and Community Dwelling Older Japanese People, a cross-sectional study from the fifth survey of the Road Study, yang ditulis oleh Yuta Otsuka dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, untuk tujuan dan metodenya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara asupan vitamin E dan lemak dengan prevalensi sarkopenia pada lansia Jepang yang tinggal di komunitas. Untuk desain menggunakan cross-sectional study, menggunakan data research on osteoarthritis atau osteoporosis against disability atau ROAD, studi gelombang kelima, metode penilaian diet menggunakan brief type self-administered diet history questionnaire atau BDHQ, kemudian instrumen singkat berbasis diet history method yang menilai frekuensi konsumsi makanan dalam sebulan terakhir. Kemudian untuk pengumpulan data, kuesioner BDHQ menggunakan 56 item makanan dan minuman, frekuensi konsumsi dalam 1 bulan terakhir. Nah, data tambahan seperti antropometri, tinggi berat dan BMI, kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, massa otot atau bioimpedance. Kemudian menggunakan sampel 1.345 partisipan dengan 437 partisipan laki-laki, 908 perempuan dan rata-rata berusia 71 tahun.
Kemudian untuk cara pengolahan data, data BDHQ diolah dengan algoritma komputer untuk menghitung energi dan 50 zat gizi. Nah, kriteria diagnosis Sarcopenia Asian Working Group for Sarcopenia atau AWGS. Kemudian variabel gizi dikelompokkan ke dalam kuintil untuk analisis hubungan. Nah, hasil penelitian menemukan bahwa asupan tinggi vitamin E serta lemak sehat secara signifikan berhubungan dengan resiko sarkopenia yang lebih rendah. Namun tidak ditemukan hubungan signifikan antara asupan protein total dengan resiko sarkopenia. Sehingga antioksidan dan lemak sehat berperan protektif terhadap penurunan massa otot pada lansia, sementara protein saja tidak cukup menjadi faktor untuk pelindung. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan daripada metode diet history. Untuk kelebihannya dapat menggambarkan pola makan jangka panjang sehingga cocok untuk penelitian penyakit kronis seperti irritable bowel syndrome dan sarkopenia. Kemudian dapat menilai pola diet secara menyeluruh, bukan hanya asupan harian. Kemudian instrumen kuesioner relatif praktis, efisien, dan hemat biaya, cocok untuk populasi besar dan bisa disesuaikan dengan makanan khas lokal sehingga relevan dengan kebiasaan masyarakat. Untuk kekurangannya bergantung pada ingatan responden, beresiko menimbulkan recall bias, sulit memperkirakan ukuran porsi makan secara akurat, bisa terjadi overestimate atau underestimate, dan membutuhkan validasi khusus per negara karena perbedaan budaya. Kemudian juga kurang tepat untuk menilai variasi konsumsi harian atau perubahan jangka pendek, misalkan untuk intervensi diet tingkat. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk penggunaan dari historic questionnaire memungkinkan penilaian pola jangka panjang seperti 12 bulan terakhir, sehingga dapat dianalisis hubungannya dengan gejala IBS dan mikrobeta usus. Nah, metode diet history membantu mengidentifikasi bahwa komponen makanan tertentu berperan penting, bukan hanya tentang kepatuhan diet secara umum. Nah, kemudian untuk BDHQ, memudahkan penilaian kebiasaan makan lansia dalam 1 bulan terakhir. Dengan metode diet history, peneliti dapat menemukan hubungan antara asupan vitamin E, MUFA dengan risiko sarkopenia yang tidak bisa ditangkap dengan metode penilaian jangka pendek seperti 24-hour recall. Kemudian dari dua artikel tersebut menunjukkan bahwa metode diet history efektif dalam menangkap pola makan jangka panjang yang menghubungkan dengan penyakit kronis. Nah, metode ini memungkinkan analisis detail terhadap komponen gizi yang berpengaruh terhadap kesehatan, baik pada sistem pencernaan seperti IBS maupun muskuloskeletal seperti sarkopenia. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.